Kalau ikhlas ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, harus karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat santri yang saya hormati, pada kali ini saya akan mengisahkan yaitu hikayat yang mana diambil dari kitab Durratun Nasihin. Hikayat dari Ikrimah, kitab Durratun Nasihin. Bismillahirrahmanirrahim. Hukiya an Ikrimata anna rajulan marra ala syajarah. Dulur-dulur yang saya hormati, dihikayatkan dulu ada salah satu lelaki, yang mana lelaki tersebut beliau melewati suatu tempat yang mana di suatu tempat tersebut melihat pohon tersebut banyak orang-orang yang menyembah pohon. Wah, ibadahnya itu min dunillah. Lelaki tersebut melihat pohon dengan jelas matanya, yaitu pohon tersebut disembah oleh orang-orang. Banyak sebab. Maka lelaki tersebut maka lelaki tersebut langsung merasa marah. Karena kenapa? Karena melihat pohon disembah oleh orang-orang yang mana orang-orang tersebut kepercayaan kepada pohon. Baik. Terus bahwa faksan warukaban lelaki. Maka pas udah melihat pohon tersebut, lelaki tersebut marah dan langsung pulang ke rumah. Tujuannya itu membawa kapak ataupun dalam bahasa Sunda disebut kampak, membawa kapak sambil menunggangi himar. Tujuannya apa? Tujuannya ingin menebang pohon tersebut, yang mana pohon tersebut dipakai ataupun disembah oleh orang-orang yang mana tidak menyembah kepada Allah, orang-orang musyrik. Disembah pohon itu, dan pohon tersebut tujuannya mau ditebang, mau dituar, karena pohon itu dipakai disembah oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang mana tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di perjalanan lelaki tersebut di perjalanan si lelaki didatangi oleh iblis. Maka di perjalanan ketika menunggangi himar bertemulah dengan iblis. Iblis fi suratil insan, dengan rupa manusia. Jadi iblis itu menyerupai manusia. Ditanya oleh iblis, "Hei Mang, mau kemana kamu?" Nah, cek bahasa ini. "Mau kemana kamu?" "Kaulah teh, saya itu mau menebang pohon, yang mana pohon itu disembah oleh orang-orang. Banyak orang-orang yang menyembah pohon, seharusnya menyembah Allah tapi kalah menyembah pohon. Saya akan menuar pohon tersebut, saya akan menebang pohon itu." Maka kata iblis, jangan ditebang. Maka dari situlah orang memaksa. "Awas iblis, saya mau menebang pohon, awas." Lelaki tersebut memaksa pada iblis, awas, karena iblis apa? Iblis melarangnya. Lalu dari itu langsung perkelahian antara lelaki dengan iblis. Lelaki tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya mau menebang pohon. Maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah, perkelahian antara manusia dengan iblis, kalah iblis. Iblis jatuh tiga kali, mencek bahasa orang tikus ruk 3 kali iblis. Eleh gelutna, berkelahian iblis. Maka lelaki tersebut menang. Tetapi iblis langsung berkata ketika kalah iblis, "Hei lelaki, kamu pulang sana. Nanti kalau kamu pulang, lihatlah di bawah sejadah ada uang 4 dirham. Di bawah sejadah ada uang 4 dirham. Maka kamu pulang sana. Tiap hari kamu mendapatkan uang 4 dirham kalau kamu membuka sejadah." Lalu orang tersebut langsung pulang. Ke rumah, menyimpan kapak dan himarnya langsung ditunda ke sayangnya. Pas sudah ditunda, ketika orang tersebut membuka sajadah ada uang 4 dirham. Keesokan harinya lelaki tersebut membuka uang ada 4 dirham. Keesokan harinya ada uang lagi 4 dirham. Nah, pada yang keesokan harinya, yaitu yang keempat harinya, lelaki tersebut membuka sejadah, tidak ada uang sama sekali. Lalu
Lalu dari kala itu orang tersebut langsung membawa kapal dan menunggangi himar. Lalu langsung orang tersebut tujuannya mau apa? Mau menebang pohon. Nah, dalam hatinya itu yang kedua kalinya ya, orang tersebut kan berangkat tadi satu kali ikhlas karena Allah, yang kedua kalinya karena yang keempat harinya itu pas membuka sejadah tidak ada uang, maka orang tersebut langsung membawa kapak, langsung menunggangi himar. Nah, dalam hatinya itu karena tidak ada uang, langsung orang tersebut membawa kapak dan himar di perjalanan. Lalu bertemu lagi dengan manusia, dengan iblis yang menyerupai manusia. Ditanya lagi, saya mau menebang pohon karena orang-orang banyak yang menyembah pohon. Dari situlah jangan perkelahian pun dimulai lagi antara manusia dengan iblis. Wah, perkelahian. Siapa yang menang? Yang menang iblis. Orang tersebut kalah karena dalam hatinya bukan karena Allah, tapi karena mau punya uang. Karena tidak ada uang, kalah. Nah, itulah tipuan-tipuan iblis itu. Kalah ya orang tersebut. Orang tersebut curangnya labuh ataupun jatuh 3 kali, tikus ruk 3 kali, iblis menang. Kata iblis, pulang sana. Kenapa? Cek iblisnya. Kata iblis, orang tersebut langsung berkata kepada iblis, kenapa kamu sekarang menang? Kemarin saya menang, kamu kalah. Kata orang tersebut. Orang tersebut berkata kepada iblis. Jadi orang tersebut berkata kepada iblis ketika orang tersebut seorang lelaki kalah. Iblis, kenapa kamu menang sekarang? Saya kalah, dan kemarin saya menang, kamu kalah. Cek iblis, kata iblis, kemarin kamu menebangi pohon karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ikhlas. Sekarang kamu menebang pohonnya bukan karena Allah, karena tidak ada uang di atas sejadah tersebut, di bawah sejadah tidak ada uang. Maka saya yang menang sekarang. Sekarang kamu pulang sana. Kalau kamu tidak pulang, akan kupenggal lehermu. Kata siapa? Kata iblis. Lalu lelaki tersebut langsung pulang. Jadi jangan sampaikan kisah yang saya ambil ini, jangan sampaikan yang pertama kisah yang diambil. Yang pertama hikmah yang diambil dari kisah ini, yang pertama kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ikhlas ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus karena Allah. Nah, yang kedua, jangan sampaikan kita tertipu oleh tipuan-tipuan iblis. Nah, seorang itu kan lelaki tersebut bersifat dinamis sebenarnya, mau menebang pohon. Yang pertama, tetapi kan ikhlas karena Allah, menang dari perkelahiannya. Yang kedua, karena tidak ada uang, lalu membawa himar dan membawa kapak dan menunggangi himar, kalah dari pertempuran tersebut. Jadi kalah dari perkelahian tersebut yang kedua kalinya karena tidak ada uang. Jadi kita itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berat ikhlas itu. Bagaimana cara kita menyikapi ikhlas? Ya harus belajar dari awal. Harus belajar. Ikhlas itu berat. Ikhlas itu harus belajar. Seperti itu. Semoga kisah ini membawakan inspirasi untuk kita, membawakan motivasi untuk kita dalam melakukan sesuatu yang mana didasari dengan keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.